Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama saya. Kali ini dalam acara sore kita akan mengikuti acara Antigen, kajian hati generasi keren. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin wa shaimat, sedang jemaah permisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat menjelang saat-saat kita menantikan waktu berbuka puasa, sejenak kita saling mengingatkan semoga nilai-nilai ibadah puasa kita senantiasa lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saimin wa saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangan zaman kita melihat banyak hal-hal yang mungkin meragukan kita, memecah belah umat manusia antara satu dengan yang lainnya, antara anak dengan orang tua, dan antara ibu, antara saudara, antara masyarakat. Semuanya itu diakibatkan fenomena-fenomena prasangka-prasangka yang tidak pernah tempatnya. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa bimbing kita untuk senantiasa menjaga hati kita, ya muqallibal qulub sabit qalbina ala dinik wa ala ta'atik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai judul daripada tausiah singkat kita menjelang saat-saat kita menantikan beduk tanda berbuka puasa pada hari ini adalah prasangka, jauhilah prasangka. Hadirin sedang jemaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita pada surah Al-Hujurat, Allah sampaikan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah menggunjing satu sama lainnya. Adakah seorang antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Tentunya kita akan menjadi jijik. Oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita, jauhilah prasangka. Allah juga jauh-jauh mengingatkan kepada kita, saya menurut prasangka hamba saya. Lalu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tentunya akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Dalam hal ini Allah sampaikan kepada kita, prasangka buruk itu pertama akan mendatangkan dosa dalam diri kita itu sendiri. Kalau sudah dosa terbenam di lubuk hati kita, tentunya cahaya Allah yang ada di hati kita itu terhijab, terdinding untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah juga ingatkan kepada sikap, janganlah kita mematai-matai atau mencari-cari kesalahan saudara kita, orang lain di luar diri kita. Karena itu semua artinya kita sama dengan mencari-cari kesalahan kita sendiri. Artinya kita menilai diri kita ini jauh lebih baik daripada orang lain. Tetapi sesungguhnya Allah senantiasa ingatkan kita, koreksilah dirimu, aturlah dirimu, ucapanmu, tingkah lakumu, apalagi hatimu itu sendiri. Tentunya hatimu adalah senantiasa memberikan kamu tauladan, andai kata kamu bisa mendengarkan cahaya-cahaya melalui bisikan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan kita senantiasa menggunjing atau gibah terhadap apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam lingkungan kita. Kalaulah kita belum tahu benar atau salahnya, karena gibah itu sendiri akan mencelakakan diri kita dan akan mempertebal karat dosa yang ada di hati kita. Terakhir, Allah ingatkan kepada kita, pintu taubat Allah senantiasa buka. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan, mari mulai dari ucapan kita, pendengaran, penglihatan, dan tentunya gerak hati kita, kita tentunya memohon kepada Allah, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita, misalnya ada yang sakit, Allah ingatkan kepada kita, di saat kita sakit itu Allah angkat. Yang pertama, Allah angkat kecantikan pada orang-orang sakit itu sendiri. Yang kedua, orang sedang sakit itu Allah angkat keinginan atau nafsu makannya itu sendiri. Yang ketiga,
Allah angkat ketika kita sedang sakit. Kekuatan yang ada di tubuh kita. Yang keempat adalah orang-orang yang sakit itu Allah angkat dosa-dosanya. Setelah Allah sembuhkan lagi, Allah kembalikan yang tiga. Dosa tetap bersarang di diri kita. Oleh karenanya, mari sama-sama kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena apapun yang terjadi pada saat ini, tentu itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal yang kita mengenal adanya moneter pada saat-saat dahulu kalanya, dengan adanya kondisi moneter itu sendiri, kita tentunya diajarkan dengan kondisi alam, kita hidup berhemat. Yang kedua, dengan adanya peristiwa-peristiwa alam, kita diingatkan, artinya Allah menegur kita betapa banyak dosa yang kita lakukan. Artinya kita mengundang dosa itu sendiri. Berbuat apa yang kita lakukan itu, tentunya hasilnya apa yang kita tuai. Allah ingatkan juga kepada kita, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak akan mungkin Allah itu memberikan sesuatu itu di luar kemampuan batas manusia itu. Itu artinya akibat tangan-tangan atau ulah manusia itu sendiri. Yang ketiga, artinya kita dengan adanya peristiwa-peristiwa kenaikan harga BBM, kenaikan kebutuhan pokok, itu semua adalah ulah dan akibat manusia itu sendiri. Mari sama-sama kita berprasangka baik dan utama tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menggerogoti keyakinan kita bahwa Allah lah yang Maha mengatur atas segala sesuatunya. Ini saja sekedar untuk mengingatkan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.